Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon perhatian sebentar. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah untuk mengambil roti dimohon menggunakan susu yang telah disediakan, jadi tidak dengan tangan langsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di halaman ke-7 bagian pengarahan hati tertulis sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan. Dengan kondisi ini kita cukup dengan sikap namaste atau tangan di dada saja. Terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Edi Maria dan Pendeta Ferdinand Isaka Mangke dengan tema Ia Menemukan Orang Pilihannya. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat sekalian, marilah kita awali ibadah ini dengan menerima berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, kita dihantar oleh nats pembimbing yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terimalah salam Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kuasa, kami mengaku seringkali kami terjatuh oleh godaan dunia, sehingga gagal menjadi pemberita damai sejahtera Allah. Ampuni kami jika kami suka sekali menghitung kesalahan orang lain dan menyebarluaskannya dengan penuh kebencian. Kami tidak dapat mengampuni sesama kami, apalagi mendoakan musuh kami. Sebagai suami istri, kami hidup dengan kesenangan-kesenangan sendiri. Kami membiarkan pasangan kami tenggelam dalam hawa nafsu kedagingan dan membiarkannya menjauh dari persekutuan dengan Allah. Kami sering membanggakan prestasi-prestasi manusia dan tidak pernah bersyukur kepada Allah sumber berkat hidup kami. Kami mengakui kehadiran kami malah merusak hidup persekutuan. Ampuni pelanggaran kami dan perbarui kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap orang yang telah mengakui akan segala dosa dan yang mau bertobat. Berita pengampunan sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 yang berkata kepada kita demikian: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur.
sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan setelah kita menerima pengampunan. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan ke-18, yang berkata kepada kita demikian: barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan untuk masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, tenangkanlah suara di dalam hati kami, kecuali suara-Mu. Persiapkanlah mata hati serta telinga pendengaran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dan baharuilah di dalam hati kami keinginan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan sebagai berikut. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota Korintus yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah sebuah kota yang sangat strategis, karena kota Korintus ini memiliki dua buah pelabuhan. Yang pertama, Lake Heum yang terletak di sebelah utara dari kota Korintus. Dan yang kedua, pelabuhannya bernama Kenkrea yang terletak di sebelah timur. Nah, karena kota ini strategis, artinya strategis di sini menjadi penghubung atau pintu masuk dan pintu keluar antara wilayah barat dan wilayah timur, antara wilayah utara dan wilayah selatan, sehingga kota ini menjadi kota yang ramai, dikunjungi oleh orang-orang yang mencari kehidupan di sana, entah itu berdagang atau macam-macam. Nah, karena itu kota Korintus ini sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang menghasilkan barang-barang seni, barang-barang mewah, termasuk juga menjadi tempat hiburan. Yang menawarkan hiburan bagi pekerja-pekerja yang bekerja di sana. Setelah capek bekerja, ya ada tawaran untuk menawarkan hiburan-hiburan kepada mereka, sehingga kota ini juga menjadi kota yang moralnya kurang baik. Karena itu saudara-saudara, situasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Korintus, termasuk di dalamnya jemaat Kristen yang berada di kota itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus melihat kehidupan masyarakat Korintus ini menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan persekutuan jemaat, yang juga jemaat itu beragam orangnya. Dan keberagaman ini seharusnya menjadi kekayaan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Namun kenyataannya justru menjadi hambatan
untuk menjadi jemaat yang bersatu. Keberagaman membuat persekutuan terancam terpecah belah. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, juga muncul pengajar-pengajar palsu yang hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat. Nah, oleh karenanya utusan jemaat Korintus membawa berita atau kabar, membawa surat kepada Rasul Paulus untuk menanyakan masalah dan pergumulan yang dihadapi persekutuan jemaat ini. Dan di dalam suratnya Rasul Paulus, di dalam bacaan kita hari ini, menjadi dua bagian. Ada dua bagian yang kita baca. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara, apa isi dari ayat 1 sampai dengan 3? Isinya adalah sebuah pernyataan yang hendak memberitahu bahwa kerasulan Paulus itu ia terima dari Tuhan yang memanggilnya dan yang mengutus. Hal ini penting dalam rangka menghadapi pengajar-pengajar palsu yang hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat. Hal selanjutnya, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang kedua pembacaan Alkitab kita, Paulus mau mengingatkan jemaat agar mereka menyadari status mereka yang telah menjadi milik Kristus karena telah dikuduskan melalui karya penebusan Kristus Yesus itu. Ini penting untuk diingatkan kepada jemaat di kota Korintus itu, bahwa jemaat itu telah menjadi milik Kristus karena telah dikuduskan melalui karya penebusan Kristus untuk menjadi milik Kristus. Kesadaran ini diharapkan membangkitkan atau memunculkan perilaku hidup yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan di masyarakat Korintus. Yang ketiga, saudara-saudara, pembukaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus diakhiri dengan sebuah berkat agar kemurahan Allah dapat selalu menyertai kehidupan umat, karena damai sejahtera Allah menyertai mereka. Jadi intinya, saudara-saudara, selain mengingatkan jemaat bahwa mereka itu sudah menjadi milik Kristus karena penebusan oleh karya keselamatan Kristus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dikuduskan bukan karena mereka kudus, sehingga dalam kesadaran itu memunculkan perilaku hidup yang berbeda dengan masyarakat Korintus kebanyakan di dalam menghadapi tantangan yang ada di kota ini. Dan yang berikut, karena Allah selalu menyertai kehidupan umat, karena damai sejahtera Allah selalu menyertainya. Nah, pada bagian yang kedua, mulai ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9, berisi intisari pengajaran Yesus yang harus dipahami oleh semua jemaat.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama menerima undangan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kita tentang karya keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk kita, sehingga karya keselamatan itu menguduskan hidup kita. Yang pertanyaannya, apakah kita menyenangi dan menyukai hidup dalam kekudusan? Itu pertanyaan. Yang kedua, hari ini juga dalam perjamuan kudus kita menyaksikan warga sidi jemaat yang baru diteguhkan pada minggu lalu. Hari ini mereka mengikuti perjamuan kudus untuk yang pertama kali. Tentu harapannya mereka merenungkan karya keselamatan Kristus yang telah mereka menjadi milik Kristus untuk mereka taat. Mereka jalani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang filsuf yang sangat terkenal dari pernah berkata, kesenangan dalam melihat penugasan membawa keselamatan yang telah diputuskan kepada dalam pekerjaan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap sebuah atas. Apakah kita sebagai murid Yesus yang tentunya kita dipanggil untuk menjalankan tugas sebagai pengikutnya juga yang mengambil kawan. Kita lihat ini sebagai sebuah kesenangan, atau kita lihat sebagai sebuah beban. Sebab setiap kali Rasul Paulus yang dipanggil oleh Allah, begitu semangatnya dia memberitakan firman penjelasan tentang perjamuan kudus, sampai dia pergi kemana-mana. Perjamuan kudus adalah perintah, karena Rasul Paulus tidak melihat panggilan itu setiap orang yang sebagai sebuah umat percaya kepada Yesus, tapi adalah keseluruhan sebagai warga sini jemaat. Karena dia hadir mengikuti perjamuan, mau mempercayakan bahwa yang agung dalam itu untuk dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga semangat dalam menjalankan tugas panggilan mengalahkan semua tantangan persoalan yang diperhadapkan kepadanya. Bahkan Rasul Paulus bisa menguatkan orang lain untuk tetap tegar, tetap setia dan bertahan sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi tantangan dunia ini. Karena dia melihat tugas panggilannya itu sebagai sebuah kesenangan, sebagai sebuah ucapan syukur yang menghasilkan kesempurnaan dalam tugasnya.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus tidak begitu melakukan tugas yang dipercayakan oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Dia selesaikan secara sempurna. Karena fokus di dalam pelayanannya itu adalah apa yang disukai oleh Tuhan, itu yang dia lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihat tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kepada saudara-saudara di pekerjaan, misalnya di gereja ini, entah sebagai presbiter, entah sebagai BPPJ, entah sebagai komisi-komisi yang lain? Sudahkah kita melakukannya dengan sukacita? Atau ini beban sehingga tidak menghasilkan apa-apa di dalam pelayanan ini? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menghadapi tantangan karena kota itu adalah kota yang ramai, karena pusat perdagangan, menjadi kota yang maju, tapi juga penuh dengan persoalan-persoalan, penuh dengan tantangan-tantangan yang diperhadapkan untuk mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat di sana. Harapan Paulus, mereka boleh menjadi terang, bukan mereka yang diterangi. Supaya kehidupan orang-orang percaya di sana adalah kehidupan orang-orang yang meyakini panggilan dan pengutusan Tuhan itu. Sekalipun harus menghadapi tantangan, tetapi Allah tetap menyertai kehidupan umat. Karena damai sejahtera Allah menyertai mereka juga, sehingga menolong mereka untuk melihat dan mengucap syukur kepada Tuhan yang mempercayakan satu tanggung jawab kepada mereka, karena mereka dikaruniai macam-macam talenta, supaya itu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan tentang perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ke-26. Saya ingin membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus dan telah ditentukan sebagai warga sedi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada henti. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar
benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut keteladanan, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau gunakan mengumpulkan jemaat dari utara dan selatan, dan dari timur dan dari barat ke dalam kerajaan Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Jemaat sekalian, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Ibu, silakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 97. Oh
Jemaat sekalian, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, nanti kita mengucapkan secara bersama-sama damai sejahtera bagimu untuk sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi keampunan segala dosa-dosa kita. Ambillah, bagikanlah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diucapkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Cawan minuman yang berisi anggur melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurahkan demi pengampunan segala dosa-dosa kita. Ambillah bagikanlah.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kami telah menikmati roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan kudus pertengahan tahun 2020. Roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus untuk menyatakan karya keselamatanmu buat manusia dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, terutama si baru. Mereka boleh mengawali lewat sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung, Tuhan memberkati dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan dan pelayanan mereka. Bagi keluarga-keluarga yang bergumul, Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan melawat agar mereka dalam proses pemulihan. Bagi warga jemaat yang bersukacita sepekan ini, Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati segala bentuk apapun yang dipersembahkan oleh umat-Mu, baik kolekte, aksi 2000-an, perpuluhan, persembahan syukur,
baik untuk menunjang pelayanan gereja maupun untuk menunjang pembangunan, baik yang diantar langsung maupun yang ditransfer. Tuhan memberkati, isi kembali lumbung-lumbung hidup dan kehidupan mereka dengan berkat Tuhan yang cukup. Tuhan, kami berdoa dan memohon jika Tuhan berkenan, maka ibadah persekutuan jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung yang beribadah di gedung gereja ini ketika memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal pada bulan Agustus. Tuhan, persiapkan kami sambil memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapak, ini kami tetap berdoa untuk pemerintah baik pusat maupun daerah. Gugus terdepan dokter perawat yang menangani pasien COVID-19, Tuhan berkati. Tuhan, pulihkan tanah air Indonesia ini dalam nama Yesus Kristus dari pandemi COVID-19. Ini saya doakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk tertib dan menjaga jarak, maka pada saat maju ke depan untuk memberikan persembahan, mohon semua keluar melalui jalur tengah, dan setelah mengisi kotak persembahan kembali melalui jalur samping, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Demikian. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab yang terambil dari Mazmur 7 ayat 18 yang menyatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Jemaat persilakan membawa persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kuduskanlah persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, dan persembahan janji iman yang dibawa seluruh jemaat Tuhan. Kami bersukacita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk Warta Sejahtera 12 Juli 2020. Pertama, pendaftaran kategorisasi reguler diberitahukan bahwa pendaftaran kategorisasi reguler akan dibuka pada hari Selasa 14 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020. Formulir pendaftaran dapat diambil melalui kantor Majelis Jemaat Ceki Ibu Rini Johannes setiap hari kerja. Persyaratan: usia 16 tahun atau kelas 2 SMU, melampirkan fotokopi surat baptis dan akte kelahiran, pas foto ukuran 3x4 berwarna 2 lembar. Pembelajaran akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Yang kedua, ibadah hari Minggu di gereja. Diberitahukan bahwa pelaksanaan ibadah hari Minggu di gereja akan dilaksanakan pada Minggu 2 Agustus 2020 pukul 7, pukul 10, dan pukul 17 dengan mengikuti protokoler kesehatan yang diatur oleh Majelis Sinode GPIB. Pertama, kapasitas tiap jam ibadah sebanyak 80 orang. Yang kedua, warga jemaat yang akan ikut beribadah harus mendaftarkan ke sekretariat kantor Majelis Jemaat Ceki para sekretaris, yaitu Penatua Aela Tuhene, Penatua Yance A. Revi, dan Penatua E. Rosie Rosam, seminggu sebelum pelaksanaan ibadah melalui telepon atau WA. Apabila jumlah pendaftar melebihi ketentuan kapasitas, sekretaris akan mengalihkan waktu ibadah ke waktu selanjutnya. Yang ketiga, kepada warga jemaat usia 65 tahun ke atas beribadah di rumah-rumah dengan menggunakan siaran ulang. 4. Bagi presbiter yang berusia 65 tahun ke atas tetap bertugas bila sehat. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian warta sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Roh Allah senantiasa meneguhkan iman, kasih dan pengharapan kita, sehingga kita setia selamanya mengikuti Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkat kerjasama tim streaming dengan majelis jemaat, kami dapat melangsungkan ibadah pada pagi hari ini di gedung gereja. Kami mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.